apa katanya. Nah, kita pengen menelisik lebih dalam seperti apa sebenarnya kasusnya, kronologinya, dan supaya ini biar tidak terjadi lagi di tempat-tempat lainnya tentunya cukup berakhir di kasus di Surabaya ini. Kita akan terhubung sama narasumber kita yang tadi juga kita sudah sebutkan, yaitu Ya, AKBP Ali Purnomo betul. selaku Kasubdit Renakta di Reskrimun Polda Jatim. Selamat sore Bapak. Kita sudah langsung bersama dengan Pak Ali. Halo Pak Ali. Selamat sore Pak Ali. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak. Wah, Pak Ali sudah siap. Pak Ali di ruangan sudah bersama dengan siapa Pak Ali? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Kami didampingi oleh Pak Kanit. Ya. Baik, Bapak selamat sore juga. Selamat datang di Detik Sore, Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Ini kami agak sedikit stres Pak baca beritanya Pak. Karena ini nggak tahu ya di era seperti ini di tahun juga yang memang sudah canggih masih ada aja kasus yang terjadi. Mungkin Bapak bisa menceritakan pada kami gitu ya bagaimana sih Pak awal penemuan kasus tersebut dan bagaimana ceritanya pada akhirnya ada pelapor gitu dari penghuni panti tersebut. Jadi begini Mbak, peristiwa ini terjadinya adalah sejak tahun 2022, jadi 3 tahun kalau dihitung sampai dengan Januari 2025. Awalnya di tanggal 9 Juni 2024 itu dari pihak pelapor, yang mana pelapor ini adalah sebenarnya mantan dari istri tersangka. Oke. Nah, jadi dari mantan istrinya ini kemudian menanyakan atau bertemu dengan para anak asuh. Dari para anak asuh itu menyampaikan bahwa ada beberapa korban yang dicabuli oleh tersangka. Nah, dari sana kemudian dilakukan pengecekan dan ternyata benar pengakuan dari salah satu korban. Terus kemudian dengan adanya informasi itu ditindaklanjuti ke UPTD Provinsi dan juga Pemkot Surabaya. Dari situ kemudian didampingi juga dengan LBH dari UNER dan melaporkan ke SPKT Polda Jawa Timur. Nah, dari situlah kemudian kita tindaklanjuti bahwa telah dilakukan dugaan tindak pidana cabul atau persetubuhan yang dilakukan oleh tersangka inisial N ini. Jadi itu awalnya. Baik, ini berarti dilakukan tersangka atau pelaku setelah bercerai Pak, atau masih dalam status memiliki istri? Sedang proses sebenarnya. Jadi perceraian itu proses. Jadi mereka itu proses untuk bercerai. Dilakukan oleh mereka. Iya. Dan kalau bisa diceritakan juga gitu Pak ya, dengan kurun waktu yang cukup lama gitu ya Dok ya, selama 3 tahun apa sih Pak yang dilakukan oleh pelaku untuk modusnya gitu ya, bisa mengelabui para korban begitu? Jadi kan para korban ini dia diasuh sejak kecil, sejak lahir bahkan. Jadi begitu lahir karena kan dari keluarga yang kurang mampu, kemudian diasuh oleh tersangka ini. Sehingga ada hubungan batin, seperti dianggap seperti keluarga sendiri. Nah, kemudian dalam dia mengasuh ini timbul hasrat, sehingga dengan melakukan bujuk rayu, kemudian melakukan tindakan yang kekerasan psikis ke korban agar bisa atau mau melayani hasrat seksualnya itu. Jadi awalnya karena memang sejak kecil itu anak-anak ini ikut tersangka ini gitu. Baik, ini katanya beberapa Pak. Berarti ada lebih dari 1 orang yang dilecehkan gitu. Iya, jadi dari berdasarkan LP ini kan sementara satu korban. Terus kemudian setelah kita kembangkan ternyata ada beberapa. Nah, yang sudah dipastikan menjadi korban ini adalah 3 orang. 3 orang, iya. Nah, sebelumnya di rumah penampungan atau panti asuhan itu sebenarnya banyak, ada sekitar 14 anak. Namun setelah ada kejadian yang di waktu ditelisik tadi itu kemudian
para anak asuh ini kabur, Pak. Jadi gitu. Oke. Iya. Itu rentang usianya dari rentang usia berapa Pak yang jadi korban Pak? Antara 12 sampai 15. Innalillah. Nah, itu kalau undang-undang pelindungan anak kan termasuk masih anak. Iya. Pak, tadi juga sempat disampaikan bahwa ada tendensius dari tersangka untuk melakukan kekerasan fisik juga gitu ya ketika dilakukan pemaksaan. Berarti kalau secara pasal yang didapati oleh tersangka, kena pasal apa aja tuh Pak berarti? Terhadap tersangka kita melakukan pasal perlindungan anak, yaitu di pasal 81 dan 82. Itu ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Tapi kita juga lapis dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, TPKS. Oke. Nah, itu ancamannya di pasal 6 itu 12 tahun. Gitu. Baik. Dari tersangka sendiri ini apakah memang ada penyakit atau mungkin penyimpangan psikologis begitu Pak sehingga melakukan perbuatan ini ke anak-anak asuhnya sendiri atau seperti apa Pak sampai tersangka ini atau pelaku ini berani melakukan perbuatan keji seperti itu? Saat ini untuk tersangka kita lakukan pemeriksaan psikiatri, namun hasilnya kan butuh waktu. Nah, jadi kita menunggu hasilnya bagaimana terhadap psikiatri dari tersangka ini. Tapi kami melihat sebenarnya terhadap tersangka ini tidak ditemukan masa kecil yang mungkin mengalami pelecehan dan sebagainya. Tapi kita menunggu dari hasil psikiatri, Mas. Baik. Pak, berbicara soal penanganan secara psikologis gitu ya bagi para korbannya sendiri, apakah memang sudah ada hal tersebut yang sudah diupayakan atau seperti apa sih Pak? Untuk sementara kita koordinasi dengan stakeholder, yaitu dari Pemprov, terus kemudian dari Pemda, dan Dinas Sosial, itu untuk melakukan pemulihan terhadap para korban. Termasuk kita masukkan ke shelter milik Pemkot, sehingga ada pembinaan khusus atau dari pembinaan khusus dari Dinas Sosial untuk bisa memulihkan mereka, gitu. Baik, Pak. Untuk panti asuhannya sendiri ini sudah berdiri dari sejak kapan, Pak? Dan soal izin yang tidak diperpanjang itu sendiri statusnya seperti apa untuk saat ini? Yang kami monitor itu panti asuhan itu berdiri sejak 2007. Wow, namun tidak diperpanjang, kemungkinan ada syarat-syarat yang tidak bisa dipenuhi dari tersangka ini yang mendirikan panti asuhan ini. Nah, terus kemudian kejadian seperti ini. Nah, kita tidak, bukan kapasitas kami ya untuk apakah itu diperpanjang tidak, dan bukan kita. Gitu. Baik. Dan artinya saat ini panti asuhannya masih berjalan kah atau sudah ditutup? Ditutup mungkin Pak. Karena kan ini ya, jadi sampai saat ini tidak ada perpanjangan. Dan kami juga kurang paham apakah itu diperpanjang betul atau tidak. Tapi yang kami ketahui bahwa itu tidak ada perpanjangan. Terus kemudian, jadi yang di rumah itu adalah perseorangan tersangka ini. Dan saat ini jumlah anak-anak asuhnya itu cuma sisa 3 orang ini saja atau seperti apa Pak yang berada di situ ya? Lokasi panti asuhan ini? Sementara 3 ini. Sisanya udah nggak ada lagi berarti ya? Sudah tidak ada di lokasi ya? Baiklah kalau begitu Bapak, terima kasih. Kita sejujurnya menunggu kabar berikutnya lagi gitu ya, seperti apa follow up dari hari ini. Semoga apa yang terjadi ini lagi-lagi jadi pelajaran yang sangat besar gitu ya untuk seluruh masyarakat gitu ya, ketika ada kasus-kasus yang memang terlihat mencurigakan, mungkin bisa langsung juga melapor ke pihak yang berwajib, betul ya? Bisa membantu, karena aku paham sekali mungkin ada di posisi seorang anak yang menjadi korban juga tidak mudah ya Pak ya. Betul. Untuk bisa melapor, betul. Keberanian yang sangat kuat gitu ya untuk bisa juga menyelamatkan teman-temannya gitu. Ya, mungkin juga dari Pak Ali juga ada saran gitu atau mungkin himbauan ke masyarakat jikalau ada rasanya yang kasusnya mirip-mirip seperti ini, apa yang harus dilakukan masyarakat, Pak Ali? Ya, kalau bagi masyarakat umum bahwa manakala ada peristiwa yang
hampir mirip dengan kejadian ini yang mengarah kepada pelecehan seksual, pencabulan dan sebagainya, agar segera melaporkan kepada kepolisian. Atau kalau tidak bisa ke kepolisian, bisa ke UPTD atau dinas sosial, karena mereka itu sudah ada MOU dengan kita dan aturannya sudah mengatur kita sama-sama untuk memberantas tindak pidana perlindungan anak atau TPKS juga gitu. Baik. Jadi bisa segera ditindaklanjuti ya, kalau betul. sudah ada laporan. Dan aware aja begitu ya. Baiklah, Pak Ali, terima kasih banyak atas laporannya. Semoga cepat selesai masalahnya ini dan tidak ada lagi berita-berita yang membuat kepala kami juga ikutan pusing ya Pak ya. Dan semoga juga korban bisa segera terima kasih, Mbak. dibantu pemulihannya. Sehat selalu Bapak dan juga tim. Terima kasih.